Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Hermawan, kelas Menteng Sore, pelajaran Data Komunikasi. Nah, kali ini saya akan mereview jurnal internasional yang berjudul Multiplexing Polarisasi untuk Tampilan Gambar Ganda dengan sumber dari Google Scholar. Informasi pada jurnal yakni volume 2 nomor 7 tahun 2019. Penulisnya berbagai macam, banyak, dan reviewernya adalah saya sendiri. Lanjut. Nah, isi daripada yang akan saya review yaitu adalah tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Lanjut. Nah, Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memanfaatkan informasi polarisasi untuk menghasilkan keadaan polarisasi sewenang-wenang. Nah, apa untungnya ya kan? Nah, untungnya ini untuk perkembangan metasurface memungkinkan untuk menghasilkan keadaan polarisasi yang kompleks. Nah, sangat mudah sekali untuk menggunakan konsep ini buat menghasilkan garis gelombang vektor seperti balok yang terpolarisasi secara radiali. Nanti kita akan melihat seperti apa dari penelitian ini. Oke, metode yang digunakan pada jurnal ini yaitu adalah sebuah gelombang bidang seragam dengan polarisasi lingkaran kanan melewati permukaan metasurface yang ditentukan dan membawa properti vektor. Jadi gambarannya itu kayak kita akan mencoba untuk mempolarisasi dua gambar dari arah yang berbeda menjadi satu kesatuan gitu, menjadi linier garis gitu. Nah, nanti yang ditampilkan itu tidak teratur karena variasinya berbagai macam. Nah, untuk berbeda dua komponen polarisasi ortogonal. Nah, jika polarisasi dimasukkan dengan benar di depan detektor, nanti satu target gambar itu akan muncul. Nah, itu hasilnya. Lanjut nih, yang pertama ini adalah skema yang digambarkan sama gambar A ini itu pakai planar seragam dengan posisi polarisasi melingkar kanan diiradiasi dengan permukaan metas dari perubahan struktur spesial medan cahaya yang dipancarkan. Oleh karena itu akan membawa amplitude dan polarisasi yang bervariasi di ruang angkasa. Jadi kan dari sudut sini dengan sudut sini ini kan dengan gambar yang berbeda ya, nanti akan disatukan gitu jadi satu. Nah, ini hasilnya nanti akan ditampilkan di sini di polarisasi dua gambar jadinya. Nah, untuk yang B, bagian depan nih batang nano ini sudut yang biasa 0 derajatnya, ini 45 derajat, ini 90 derajat, dan macam-macam. Nah, nanti adalah hasilnya ya kan biasnya itu 1,45 tuh dari berbagai macam sudut ini. Lanjut. Nah, yang ketiga ini seperti tadi awal jelaskan ya kan, untuk menjadi garis linear bermacam-macam, ada expander gitu, itu collimation, ada CCD-nya. Nih hasilnya nanti. CCD-nya itu apa, kayak alat sensornya itu nih yang garis ke sini. Nah, pengaturan eksperimental untuk deteksi terpolarisasi itu expander nih yang pertama ini. Lensa cekungnya dengan f sampai dengan min 75 mm. Kemudian collimation itu pembuatan sinar cahaya atau sinar lain menjadi sejajar, karena ini besar kan, ini agak lumayan. Nah, nanti disejajarin gitu biar masuk ke expander gitu. Nah, lensa cembung dengan f 200 mm, LP1 dan LP2. Ini LP1 nya, ini LP2 nya. Polarizer linear, KWP, quarter wave plate, yaitu contoh permukaan metas yang dirancang dengan ukuran efektif kira-kira 300 mm kali 300 mm. Nah, lensa cembung dengan f 50,8 mm, dan ini CCD-nya, Shared Coupled Device, ya, sebuah sensor untuk merekam gambar. Terdiri dari sirkuit terintegrasi berisi larikan kondensator yang berhubungan atau berpasangan dengan skala pixel 1024
dikali dengan 1392. Nah, kelebihan dari metode yang tadi adalah realisasi kontrol semua parameter cahaya. Nah, faktanya adalah pitch pixel lebih besar dari panjang gelombang. Jadi ada beberapa tingkat difraksi atau gambar ditampilkan di tempat yang berbeda. Ini kan tempatnya berbeda-beda ya, ada tinggi ada pendeknya. Nah, tujuan dari polarisasi ini adalah menyetarakan begitu. Nah, kekurangannya adalah status phase dan polarisasi cahaya biasanya diabaikan karena ketidakmampuan elemen optik untuk membedakan variasi ini. Nah, faktanya keadaan retardasi phase dan polarisasi cahaya yang terlewat biasanya mengandung banyak informasi. Jadi kayak ke skip gitu loh, padahal itu isinya informasi penting gitu. Nah, untuk perbedaannya yaitu di sini kita lihat red bar ini ada di 0,3. Nah, transmitter yang di sini ternyata 0,01. Nah, jadi terdapat perbedaan dari sini dengan sini. Nah, untuk yang B dengan green yang 45 derajat. 45 derajat itu benar sesuai rotation angle-nya. Nah, untuk transmisinya itu 0,20 dan di sini adalah 0,3. Nah, untuk blue bar-nya benar 90 derajat tetapi lengthnya berbeda, itu 200, di sini 900, itu 700, berbeda. Nah, untuk total transmisi pun 0,41 dan di sini 0,3. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini nih. Ini dengan tidak menggunakan polarization, dan ini setelah eksperimennya nih. Nah, ini dengan polarisasinya. Nah, hasil percobaan deteksi polarisasi itu gambar hasil simulasi dan eksperimental tanpa polarizer. Nah, profil intensitas adalah superposisi dari dua gambar. Nah, yang A dengan B tadi tuh. Nah, B itu hasil simulasi dan eksperimental gambar dengan polarizer di sepanjang arah. Nah, ini diambil dari sudutnya nih, 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 dan 90. Nah, ini jadi angle-nya itu diputar-putar gitu buat mencari perbedaan. Nah, untuk gambar SEM-nya nih hasilnya adalah skalanya dengan 500 mm. 500 nm. Nah, gambar SEM-nya yang percobaan pada D. Nah, kesimpulannya adalah tadi kan kita udah demonstrasiin ya metode untuk modulasi parameter cahaya menggunakan metasurface. Nah, pakai manipulasi amplitudo polarisasi. Nah, saya tuh menyandingkan tadi dua gambar biner menjadi satu permukaan beratas dan berhasil menampilkan gambar. Hasil percobaan membuktikan konsep sesuai dengan harapan teoritis. Nah, meskipun kontras gambar yang relatif rendah dalam percobaan, metode ini dapat ditingkatkan dengan menggunakan metasurface semua dieelektrik. Nah, metode ini dapat diterapkan dalam enkripsi gambar optik, penyimpanan informasi, hologram polarisasi, komunikasi optik, dan fisika fundamental. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada yang kurang jelas dapat diinformasikan. Cukup sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.